Jadi pada siang kali ini gue udah di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Praia Lombok. Gue bakal flight ke Surabaya naik Lion Air JT865 nanti jam 6 WITA. Ini dia departure-nya di sebelah kiri. Ini dia suasana Bandara Lombok pada siang kali ini. Di sana tempat check-in bagasinya. Gue bakal checking bagasi dulu ke sana. Di sini ada alat buat self check-in ya, yang belum check-in online. Gue udah check-in online sih, jadi gue nggak usah self check-in lagi. Jadi nanti kalau udah dapat boarding pass-nya, yang punya bagasi bisa naruh di tempat checking bagasi. Bandara Lombok nih ornamennya bagus banget. Nah, atap-atapnya keren banget ya. Keren-keren cuy, atapnya keren. Terus adem banget, Dani, adem. Bandaranya luas, terus terang. Yang sinar-sinar mataharinya tuh masuk, yang lewat daerah sana sama di sana tuh masuk. Dan ininya departure hari ini. Nah, di sini ada PKTVP Travira Air, ini tuh pesawat charter, yaitu pakai pesawat amfibi. Jadi bisa di darat, bisa landing di laut ya. Dia ke daerah Benete. Benete itu daerah di Sumbawa Barat. Kantornya di situ cuy. Travira Air, pesawat charter. Di counter check-in 14.15 ada AirAsia ke Kuala Lumpur. Terus di nomor 17 ada Batik Air ke Jakarta. Di 18 Super Airjet ke Jakarta. 19 20 21 Lion Air ke Surabaya. Oke, jadi gua udah selesai buat checking bagasi sama udah ambil boarding pass. Sekarang menuju gate keberangkatan, dan ini batas troli ya, troli yang bagasi ya. Jadi nggak boleh masuk ke bagian departure. Tadi gue kelebihan bagasi 3 kilo Lion Air, bayar di kasir di situ bayar ya. Dan ini kantornya Lion Group, Batik, Super Airjet sama Pelita Air. Sekarang naik ke atas ke departure. Sekarang masih jam 15.40-an, berarti di WIB itu masih 14 jam 14. Flagnya ini 17.55, boarding 17.25. Semoga perjalanannya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi Lombok. Tadi udah selesai buat security checking. Sekarang waktunya jalan ke gate-nya. Ini dia, JT865 di gate 2. Wah, ini ada penerbangan Lion Air tambahan ya. Yang Surabaya jam 18 sama 20.40 itu. Biasanya tuh yang paling malam tuh JT865, tapi sekarang ini ada tambahan 2 flight lagi ke Surabaya. Wah, berarti emang harus balik mudik ya, jadi rame. Soalnya kemarin yang Lion Air kan biasanya 3 kali PP ke Surabaya Lombok. Berarti sekarang tambah 2 jadi 5. Wah. Berarti di bawah ini yang tempat buat tadi naik buat ke departure. Jadi di G3 ini ada Super Airjet PKSJC A320-200 tujuan Jakarta. Dia tadi baru nyampe dari Jakarta ke Lombok, terus sekarang balik lagi dari Lombok ke Jakarta. PKSJC udah di pushback, siap-siap mau taksi ke runway menuju ke Jakarta. Nah, jadi gue mau sholat asar dulu. Musolanya tuh di belok kiri sini. Jadi habis dari security checking lurus, nggak jauh gitu, langsung kelihatan
tanda beloknya. Nah ini kan tadi kan dari pengecekan tiket sama security checking. Set muter. Nah kesinilah ke musolanya. Sholat dulu. Jadi buat gate 5, gate 6 sama gate 7 itu di atas. Itu tuh buat international flight. International flight yang ada di Bandara Lombok Raya ini ada AirAsia Indonesia, AirAsia Malaysia, Batik Air Malaysia, sama Scoot ke Singapura. Jadi imigrasinya di sebelah sana tadi mungkin ya, di gate yang 6, 7. Dan di gate 5 ini itu Concordia Lounge. Ada Concordia Lounge buat ruang tunggu premium sebelum boarding ke pesawat. Nah terus gate 1 sampai gate 4 itu buat domestik. Buat domestik yang lain-lainnya, buat ke Surabaya, ke Jakarta, ke Denpasar, ke yang lain-lainnya gitu. Oh ya, tadi kan gue kelebihan bagasi kan 3 kilo. Nah sebelumnya gue itu udah pre-order bagasi. Pre-order bagasi nambah 10 kilo itu harganya 190.000. Terus tadi nambah 3 kilo itu 81.000. Soalnya kalau gue beli nambah pre-order itu, yang beli pre-order di aplikasi atau di websitenya Lion Air itu tuh bisanya 5, 10, 15, 20, 25. Jadi kelipatan 5 gitu, nggak bisa beli 1 kilo aja gitu. Nah terus tadi udah gue hitung-hitung, kalau misalnya gue nambah 15 kilo itu tuh gue bayar 280 atau 285 gitu. Gue tadi ngitung-ngitung selisih 10.000 sih, jadi gue kayak lebih hemat 10.000 begitu. Nah terus kan ya tadi gue nanya kan, nah di sini kan Lombok itu kan sebagai hubnya Wings Air juga. Jadi dari Lombok ini bisa ke Bima dan Denpasar. Bima, Sumbawa sama Denpasar naik Wings Air gitu. Jadi bisa naik Lion Air dari Jakarta ke Lombok, terus dari Lombok lanjut ke Bima atau ke Sumbawa. Begitu. Nah, Wings Air ini dia itu nggak ada bagasi gratisnya. Jadi harus beli. Tadi gue nanya kan sekalian, bagasi per kilonya itu 31.000. Begitu. Tapi kurang tahu ya kalau misalnya naik Lion Air-nya yang dari Jakarta itu bisa connect apa enggak. Kalau bisa connect keren sih, jadi bisa konekin antara pulau-pulau begitu. Tapi yang lebih banyak Wings Air-nya itu dari Denpasar. Dari Denpasar itu bisa ke Tambaloka ada Tambaloka, Sumbawa, Bima sama Lombok. Itu Wings Air-nya. Yang pesawat ATR 72600 itu termasuk juga Lion Group juga. Jadi di gate 2 ini ada Batik Air Indonesia ya. Di sini ada Batik Air Indonesia buat domestik, buat ke Jakarta sama ke Surabaya. Kalau yang ke Surabaya itu pagi. Wah, dia delay cuy di Batik Air ya. 17.10. Soalnya dia baru nyampe dari Jakarta. Ya dibersihin dulu sama disiapin dulu. Isi bensin dulu. Diisi afternya dulu. Ini dia Batik Air. A320-200. Enggak, Boeing 737-800 kayaknya nih ya. Mesinnya soalnya agak belok gitu, agak lonjong. Oh ya, di gate 1 ini ada keberangkatan Travira Air. Dia ini pesawat charter. Dia pakai pesawat itu pakai pesawat amfibi. Jadi dia bisa landing dan take off di air ya. PKTVP ke tujuan ke BNT ini Sumbawa Barat ya, di daerah Sumbawa Barat. Nah, PKTVP ini kan nomor seri registrasi pesawatnya. Jadi mungkin kalau pesawat yang kecil gini, dia itu nggak ada nomor penerbangan. Jadi nomor penerbangannya itu langsung pakai registrasi pesawatnya, itu PKTVP. Dan ini nggak ada di flight radar kecuali ditulis ini registrasi pesawatnya PKTVP-nya atau ketika dia lagi live ya, dia lagi live flight itu baru bisa dilihat. Tapi kalau misalnya dicari di flight radar itu Bandara Lombok, dia ini nggak ada di urutannya kan biasanya ada kan Batik, Garuda, Citylink itu ada kan. Dia ini nggak ada. Kayak Airbus juga, Airbus yang biasanya itu yang pesawat amfibi juga itu nggak ada di
flag radar. Nggak ada. Jadi ini dia PK TVB dari Lombok menuju BNT. Nah, dia itu harusnya nyampe 14.45, nyampe jam 2-an lebih lah. Tapi dia baru nyampe jam 4-an, 16:30 lebih. Dia baru nyampe, delay. Nah, jadi kalau misalnya Jakarta Lomboknya delay, nah pasti Lombok Jakartanya juga delay, soalnya dia baru nyampe. Nah, kargonya baru dikeluarin. Nah, nanti kan kargo yang barang-barangnya yang dari Lombok ke Jakarta juga dimasukin gitu. Jadi gitu, harus sabar. Nah, asnya Boeing itu sebagian tuh ada yang mesinnya agak lonjong tuh, lihat tuh. Dia jadi nggak bulat sempurna, bawahnya itu kayak agak ngelengkung gitu. Dan ini dia sedang pengisian after oleh Pertamina. After tuh disimpan di sayap ya, saya lihat. Nah, lagi diisi after, lagi diisi bensinnya dia. Jadi di ujung sini, di sebelah M Max Bites ini ya, M-Mart-nya Lombok, itu ada toilet juga. Nah, di sini juga ada area bermain buat anak-anak. Jadi biar anak-anak nggak rewel, ada permainan. Dan di sini ada smoking room ya. Soalnya di bandara kan nggak boleh smoking kecuali di smoking roomnya. Pesawat Batik Air nomor penerbangan ID665 itu tujuan Jakarta. Siap catatkan pesawat kargo yang 2 Korea. Jadi kalau di bandara-bandara daerah itu tuh selain pengumumannya itu pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada juga bahasa daerahnya dan tergantung daerahnya ya. Ini kan di Lombok berarti bahasa daerahnya sini. Kalau misalnya di Bandara Juanda sama Kulon Progo kan ada tambahan announcementnya pakai bahasa Jawa gitu. Jadi biar khas daerahnya itu masih ada ya, mempertahankan daerahnya. Ini bahasa daerahnya keren. Oke, jadi sekarang jam 17.19 WITA. Ini flag radar Juanda Surabaya. Nah, ini 15.10 Lombok. Harusnya itu berangkat 15.10 tapi baru berangkat dari Surabaya 16.16 WIB sampai 17.10 WITA. Dan dari sini itu 17.55. Itu kalau misalnya dari Surabayanya delay, biasanya dari Lomboknya delay, tapi ini nggak tahu ya, ntar dilihat ya. Dia itu udah sampai, baru take off dia dari Surabaya. Nah, baru take off dari Surabaya ke Lombok ini. Lion Air Boeing 737-900 PKLGV. Ini pesawat nanti yang bakal balik lagi dari Lombok ke Surabaya. Jadi JT865. Jadi harusnya itu boarding 17.25, terus flagnya 17.55. Tapi karena delay jadi baru boarding 18.20-an. Baru boarding. Dan di flag radar tadi flagnya itu tulisannya 18.51, tapi nggak tahu ya, ntar tergantung jam berapa gitu. Dan layan tambahan yang ke Surabaya juga delay. Yang harusnya 18 jadi 19.45. Terus ada layan tambahan lagi yang paling malam itu 20.40. Kalau hari biasa tuh dari Lombok biasanya layan ini yang paling malam. Tapi karena arus balik mudik jadi ada 2 tambahan layannya. Boarding di gate 2 Lombok Praya menuju Surabaya. Ini dia aircraftnya, Boeing 737-900ER PKLGV.
Can I say the position, please? Perlu kami sampaikan bahwa telepon genggam dan peralatan elektronik yang menggunakan pemancar radio harus dimatikan untuk menghindari gangguan dengan sistem navigasi dan komunikasi pesawat. Telepon genggam tidak boleh digunakan dan harus dalam keadaan flight mode. Terima kasih atas kerjasama Anda. Dear passengers, we would like to inform you that mobile phones, CB radios, or any electronic devices must be switched off to avoid interference with aircraft navigation and communication system. Mobile phones should not be used and must be in flight mode. Thank you for your cooperation. And welcome towards the exit next to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life vest is available under your seat, and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life vest over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life vest should only be inflated at emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, life vest is to be inflated once your all safety reasons. The cabin light will begin shortly, and individual reading light is available on the overhead panel. Thank you.
Apabila membutuhkan bantuan, jangan segan-segan untuk menghubungi kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Dear passengers, once again, thank you for flying Lion Air. We are ready to serve you with heart. If you need any assistance, please do not hesitate to contact us. Thank you for your attention. Di depan sini ada meja, coba gue buka dulu. Nah, mejanya ini bisa dimaju dan mundurin seperti biasa, standar ukurannya. Tutup lagi. Agak susah nutupnya nih ya, soalnya sempit. Nah, terus di sini ada petunjuk keselamatan. Tapi nggak ada air sickness bag ya, yang kantong mabuk udara di sini nggak ada. Sayang banget ya. Jadi kurang lengkap ini. Terus buat legroomnya ini ya namanya LCC, lumayan sempit ya. Tapi nggak tahu kenapa lebih sempit yang di Boeing 737-900 ini daripada di A320-200. Nah, karena LCC jadi ada penjualan makanan, tapi adanya itu pop mie, snack, atau minuman aja ya. Jadi nggak ada hot meal kalau penerbangan yang pendek begini. Saat lagi, awak kabin kami akan mengambil sisa makanan dan minuman yang terdapat dalam kantung kursi, lantai, dan sekitaran tempat duduk Anda. Kami mohon bantuannya untuk mempersiapkan dan Please return to your seat. Fasten your seat belt. Upright your seat back. Table is stowed and your window shade is up. Please ensure all electronic devices are switched off now. We would like to
pesawat Batik Air ID 7502. Anda dipersilakan untuk menghubungi petugas darat kami di bagian bawah. Terima kasih. Ini yang tangkok panjang itu tangkok. Terima kasih. Gara-gara kita dengan katanya tah. Ini Halim lawar sini Batik Air. Transit Halim. jadi landingnya di remote area. Remote area itu nggak langsung terhubung dengan gedung terminal. Jadi ke terminalnya itu naik bis ya. Ke terminal kedatangannya naik bis. Jadi nunggu bisnya dulu ini yang nganterin ke terminal kedatangan. Tapi misalnya kalau remote areanya itu dekat gedung terminal, biasanya jalan ya, kayak yang di terminal 2D, 2E atau terminal 1A CGK atau di Halim. Di Halim itu kan nggak ada garba rata, turunnya di remote area tapi dekat sama gedung terminal, jadi jalan. Kalau ini jauh cuy gedung terminalnya, jadi kita harus nunggu bisnya dulu. Full walau. Ini mana kan Arab itu? Udah sampai di terminal kedatangan domestik. Gua bakal ngambil bagasi gua. Ini udah sampai di BG Claim. Terima kasih buat yang udah ngikutin perjalanan gua.